Selamat malam. Jadi kembali lagi. Jadi di video kali ini sebenarnya lebih ke video edukasi aja. Lebih ke video edukasi aja, di mana setiap tahun itu pasti terjadi hal seperti ini. Jadi supaya Bapak Ibu atau rekan-rekan yang mungkin baru masuk pasar modal atau baru masuk market itu nggak terjebak. Jadi kita mau edukasi aja. Yang mau kita edukasi adalah mengenai eh, pembagian dividen. Jadi terkadang beberapa emiten itu dividen yield-nya itu gede banget. Dividen yield-nya gede banget. Dividen yield itu apa? Bagi yang nggak tahu, dividen yield itu adalah besaran dividen yang dikasih sama perusahaan dibandingkan dengan harga saham. Dibandingkan dengan harga saham. Nah, harga sahamnya pas kapan? Sebenarnya macam-macam acuannya. Ada yang acuan waktu RUPS, pada saat RUPS harga sahamnya berapa, ada acuannya waktu tanggal dividennya berapa. Dividennya berapa. Nah, jadi di sini itu banyak orang yang tergiur karena dividen besar, dividen satu perusahaan besar dan langsung beli sahamnya, tapi nggak melihat resiko atau konsekuensi yang harus mereka tanggung di balik dividen tersebut. Jadi di 2020 ini udah cukup banyak emiten yang kasih dividen besar seperti Demas, seperti ADMF, lalu apalagi yang besar saya lupa. Pokoknya yang saya ingat dua itu. Jadi setiap tahun emiten-emiten itu memang dividennya besar. Dividennya besar. Nah, sekarang jadi waktu lagi zamannya atau waktu lagi awal-awal dividen Demas itu kita sempat mention satu saham. Satu saham yang kita mention tanggal 3 April waktu itu kita bilang antisipasi dividen gede saham MPMX. Antisipasi dividen besar saham MPMX. Karena dari histori yang ada biasanya dia kasih dividen tuh gede. Biasanya dia kasih dividen tuh gede. Dan barusan hari ini itu dari RUPS-nya itu udah dikasih tahu dividennya berapa. Dan ini dia hasil RUPS-nya. Menyetujui dividen tuh naik sebesar Rp90 per saham. Rp90 per saham. Jadi ngasih 90. Jadi tiap kita punya satu lembar saham MPMX itu dapat 90. Kita dapat Rp90 per lembar sahamnya. Nah, sekarang yieldnya berapa? Kita bagi aja. Kita bagi 90. Harga MPMX sekarang itu ada di harga 550. Artinya yieldnya 16%. 16%. Nah, 16% nih yield yang sangat besar. Yield yang cukup besar. Dan biasanya ketika yield besar gini harga sahamnya akan naik. Jadi di sini harga sahamnya udah naik nih tanggal berapa? Nah, tanggal 3 April saya antisipasi bilang di grup tanggal 4 naik, 5 naik, terus ya turun sampai sekarang naik. Tapi overall dari tanggal 3 masih naik. Jadi biasanya umumnya kebiasaannya. Jadi ini salah satu trik aja kalau Bapak Ibu mau ambil dividennya itu pastikan Bapak Ibu dari jauh-jauh hari itu sudah bergerak lebih dulu daripada market. Dalam artian gimana? Kita tahu Desember akhir tahun dan setelah akhir tahun biasanya bulan Maret April itu bagi dividen. Nah, Bapak Ibu bisa incar saham-saham yang berdividen besar itu dari misalkan dari awal Januari atau dari Februari Bapak Ibu bisa incar. Kenapa? Karena umumnya kalau udah deket tanggal kumnya itu harganya udah naik. Dan sekarang kalau kita lihat saham MPMX ini sebenarnya belum terlalu naik. Terus gimana Pak? Apa saham MPMX ini layak buat diambil dividennya? Nah, itu mungkin pertanyaannya. Nah, pertanyaan layak atau tidaknya sebenarnya balik lagi kemana? Saya kasih tahu dulu risk rewardnya seperti apa. Rewardnya kalau Bapak Ibu beli MPMX, rewardnya yaitu dividen sebanyak Rp90 per lembar saham. Yieldnya tergantung harga beli Bapak Ibu. Kalau ternyata besok harganya gap up, Bapak Ibu bisa beli 600, berarti tinggal
90 dibagi 600. Sorry, 90 bagi 600. Ups. 90 bagi 600. Atau yieldnya sekitar 15%. Yieldnya sekitar 15%. Ups. Yieldnya sekitar 15% ya. Sorry, 8 pakai Excel aja biar enak. Jadi kalau di harga acuan 550 sekarang, itu tadi kita dapat yieldnya adalah 16%. 16,36%. Nah, sekarang kalau besok ternyata dapatnya di 600, dapatnya 15%. Jadi menyesuaikan lah yieldnya dengan harga pembelian Bapak Ibu. Nah, ini rewardnya. Jadi ini reward yang akan Bapak Ibu dapat kalau Bapak Ibu beli saham MPMX. Nah, tapi ada satu konsekuensi. Konsekuensinya apa? Biasanya saham-saham berdividen besar seperti ini, itu setelah masa cum-date, di mana tanggal ex-date-nya atau keesokan hari setelah tanggal cum-date, itu biasanya harga sahamnya turun dan biasanya nggak dikasih keluar. Contohnya gimana, Pak? Nah, ini contoh ini masih di contoh yang di saham yang sama, MPMX tahun 2019. Nah, tahun 2019 dia bagi dividen sekitar 400-an per lembar saham, saya lupa tapi tepat, yang pasti di atas 400 per lembar saham. Waktu itu dividen yieldnya lebih dari 20%. Lebih dari 20%, harga sahamnya naik. Lalu ini tanggal cum, kalau kita mau dapat dividennya, kita harus pegang sampai tanggal cum. Besoknya baru boleh jual. Tapi sayangnya, biasanya besoknya nggak dikasih jualan. Nggak dikasih jualan, harganya di air bawahin. Terus harganya di air diturunin lagi sampai turun lagi. Jadi biasanya penurunan yang terjadi itu setara dengan besarnya yield ini, dengan besarnya yield dividennya. Biasanya penurunannya setara. Ini buat saham-saham yang berdividen yield besar. Ya. Makanya kalau kita lihat ini saham MPMX setelahnya turun terus. Nah, bayangin orang yang dapat dividen yield 20%, tapi harga sahamnya itu turun lebih dari 20% selama 3 bulan lebih, 4 bulan. Jadi itu konsekuensi yang harus ditanggung. Bisa naik lagi, bisa. Cuma kalau itu mungkin lebih bicara ke aspek fundamental. Apakah harganya bisa segera recovery atau tidak. Cuma umumnya biasanya saham-saham yang berdividen yield besar, itu untuk balik ke nutup gap dividennya itu cukup take time, makan waktu. Jadi nggak instan. Nah, ini contohnya, jadi ini salah satu resikonya. Contohnya apa lagi, Pak? Contohnya yang lainnya itu ada saham ADMF. ADMF ini kisaran yield dividennya ini mirip-mirip sama MPMX ini, sekitar 13-14% kalau saya nggak salah. 13-14%, harganya naik, tapi setelahnya gap down, turun terus sampai sekarang masih turun dan baru naik akhir-akhir Mei ini, tapi secara overall masih turun. Nah, kalau kita lihat saham kayaknya saya sempat bahas juga ADMF. Nah, ini ADMF dividennya 13,5%, tapi sahamnya turun 29%. Ini ADMF. Jadi bisa dibilang kalau mau buat jangka pendek cari saham yang dividennya besar itu sama aja bohong. Kenapa? Karena kita akan rugi-rugi juga karena penurunan harga sahamnya. Lalu ada lagi saham Demas. Demas ini terkenal juga setiap tahun selalu kasih dividen besar. Demas, Bank Jatim. Nah, ini saham Demas. Saham Demas dia bagi dividen 11%, tapi turunnya 13,5% 2 hari. Jadi setelah masa cum-nya, kalau Bapak Ibu lihat di sini saham Demas setelah masa cum-nya itu 2 hari turun itu udah 13,5%. 13,5% dari high atau dari harga cum. Jadi ya rugi 2,5%. Nah, begitupun di saham MPMX. Saham MPMX gimana? Menurut saya pasti akan turun.
pasti akan turun setelah tanggal kumdet. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, kalau gitu lebih baik buat trading dong Pak saham MPMX. Menurut saya kalau buat trading ini sangat bisa banget. Kenapa? Karena dividen yieldnya, jadi MPMX naik ke 600 aja dividen yieldnya masih 15%. Jadi seharusnya MPMX menurut saya mungkin bisa dapat 630 sampai 650. Mungkin bisa dapat segitu. Jadi buat saham MPMX itu pasti naik menjelang tanggal kumnya. Nah, tanggal kumnya sendiri saya belum dapat tanggal berapa. Tanggal kumnya belum dapat tanggal berapa. Cuma menjelang tanggal itu seharusnya saham MPMX ini naik, bahkan bisa lebih dari 600. Bahkan bisa lebih dari 600. Ini buat saham MPMX. Jadi kalau buat trading, saham ini sangat menarik. Sangat menarik. Cuma yang perlu Bapak Ibu perhatikan atau yang perlu Bapak Ibu jaga-jaga adalah jangan sampai Bapak Ibu hold saham ini sampai tanggal kumnya selesai. Dalam artian misalkan tanggal kumdetnya tanggal 14 tanggal berapa nih sekarang? Misalkan kumdetnya tanggal 27 Mei. Bapak Ibu hold sampai tanggal 28, ternyata tanggal 28-nya udah ex-date ya. Kalau gitu bakal gap down, bakal kebagian turunnya. Jadi kalau mau trading di saham MPMX boleh, peluangnya ada banget. Cuma memang harus berhati-hati. Kenapa? Ya tadi, jangan sampai kena dividen trap, kejebak sahamnya ARB terus, akhirnya dividen dapat nggak seberapa, tapi harga sahamnya turun ngalahin yang didapat dari dividen. Jadi ujung-ujungnya rugi. Jadi buat apa? Nah, jadi itulah yang bisa saya bagikan mengenai saham-saham yang berdividen yield besar. Umumnya seperti itu. Banyak kasus kok. Dulu ada satu contoh lagi, saham ini, merek. Saham ini dulu bagi dividen yieldnya dulu gede banget. Saham merek, coba saya lihat di RTI, merek ini dividennya berapa? RTI. Nah, saham merek ini waktu 2018 itu ngasih dividen 2.500 per lembar saham. Kita lihat 2018 tanggal 20 Desember 2018. Jadi ini saham gak liquid. Nah, 20 Desember 2018 dia ngasih dividen. Saya gedein biar enak. Nah, ngasih dividen, jadi harga sahamnya naik, terbang karena dividennya gede banget. Waktu harga sahamnya di sini, kalau nggak salah di sini, pengumuman dividen yield, terus langsung auto reject atas, sampai di akhir di masa kumdetnya tanggal 20. Ya betul, ini tanggal 20 Desember 2018. Nah, setelah kumdetnya pas masa ex-date dia ARB lagi turun, bahkan sekarang harganya turun terus. Bahkan yang dapat dividen yieldnya 2.400 per lembar saham itu sampai sekarang belum untung. Bahkan kalau dia jual di sini pun itu belum untung karena turunnya lebih besar. Jadi berhati-hati dengan perusahaan-perusahaan atau dengan saham-saham, bukan dengan perusahaan tapi dengan saham-saham yang kasih dividen yield besar. Kenapa? Tadi karena ujung-ujungnya biasanya akan rugi. Walaupun dividen yieldnya besar, tapi penurunan harganya itu biasanya lebih besar. Jadi lebih baik hati-hati sama yang namanya dividen besar. Seperti itu. Jadi hati-hati sama yang namanya dividen besar. Seperti itu sih. Paling dari saya itu mengenai saham MPMX dan tentang dividen trap atau dividen yield. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Selamat malam.